Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Renoto dengan NIM 241095202. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya mengenai modul 2, yaitu mengenai osiloskop dan pengukuran daya. Lanjut saja, yang pertama yaitu mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan. Karena osiloskop sebelum digunakan penting untuk memastikan keakuratan pengukuran dan mencegah penyimpangan akibat faktor eksternal. Contohnya itu seperti suhu atau degradasi komponen. Proses kalibrasi ini menyesuaikan skala tegangan dan waktu agar sinyal terbaca dengan presisi, serta menetapkan titik nol referensi yang benar. Dengan kalibrasi, osiloskop dapat memberikan hasil yang lebih andal dalam analisis sinyal listrik. Pada soal yang kedua, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan perioda. Yang pertama itu kita lihat dari segi amplitudo. Tegangan AC memiliki nilai yang terus berubah terhadap waktunya. Seringkali dalam bentuk sinusoidal, persegi atau segitiga. Perubahan ini menyebabkan nilai tegangan bervariasi antara titik maksimum dan minimum yang dapat diukur sebagai tegangan puncak ke puncak atau VPP. Sebaliknya, tegangan DC itu tidak memiliki amplitudo yang konstan, yang terlihat pada layar osiloskop dalam bentuk garis horizontal tanpa fluktuasi. Yang kedua, kita lihat dalam bentuk frekuensi. Tegangan AC memiliki nilai yang menunjukkan jumlah siklus per detik umumnya dinyatakan dalam Hertz. Contohnya tegangan listrik rumah tangga beroperasi pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Sementara itu, tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena nilainya tetap dan tidak mengalami perubahan periodik. Sedangkan kita lihat dari aspek periode, tegangan AC menunjukkan pola berulang dalam interval waktu tertentu, yang mana periode dapat diukur dan dihitung dengan rumus T sama dengan 1 per frekuensi. Sebaliknya, tegangan DC tidak memiliki periode karena tidak mengalami perubahan siklus. Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama, gelombang sinusoidal memiliki perubahan nilai yang halus dan kontinu terhadap waktu. Gelombang ini digunakan dalam analisis sistem AC seperti rangkaian daya, komunikasi, dan pemrosesan sinyal. Frekuensi gelombang menentukan jumlah siklus per detik, sedangkan amplitudonya menunjukkan besar tegangan maksimum. Dapat dilihat di sini, inilah contoh yang berwarna merah, contoh dari gelombang sinusoidal. Selanjutnya, gelombang persegi atau square wave memiliki perubahan tegangan yang tajam antara nilai tinggi dan rendah tanpa perubahan bertahap. Bentuk gelombang ini banyak digunakan dalam sistem digital karena mempresentasikan sinyal biner 0 dan 1, seperti dalam rangkaian logika, clock sinyal, maupun mikroprosesor. Yang berwarna hijau di sini adalah contoh gambar dari gelombang wave, square wave, menyerupai seperti persegi. Yang ketiga, gelombang segitiga atau triangle wave menunjukkan perubahan tegangan secara linear naik dan turun dalam satu periode. Gelombang ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal, osilator audio, dan modulasi frekuensi karena memiliki laju perubahan yang konstan dibanding dengan gelombang sinusoidal atau persegi. Di sini, yang berwarna biru merupakan contoh dari gelombang triangle. Yang keempat, gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave memiliki pola kenaikan yang linear ke puncak sebelum turun tajam ke nilai awal. Gelombang ini sering digunakan dalam sistem pemindaian layar osiloskop, modulasi lebar pulsa atau PWM, dan aplikasi sensitizer audio. Dapat dilihat contoh gelombangnya yang berwarna ungu. Keempat, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Yang pertama kita lihat dulu rumus percent error, yaitu percent error sama dengan daya terhitung dikurang daya terukur per daya terhitung dikali 100%. Atau dalam bentuk lain percent error yaitu nilai mula dari P teori dikurang P ukur sama per P teori kali 100%, di mana
P teori daya terhitung adalah daya yang dihitung berdasarkan rumus teoritis, misalnya P sama dengan V kali I atau P sama dengan V kuadrat per R. Sedangkan daya terukur adalah daya yang diperoleh dari pengukuran menggunakan alat seperti wattmeter atau multimeter. Dengan rumus tersebut didapat beban satu lampu, yaitu daya terhitung. Daya terhitung sama dengan 0,0102 watt, sedangkan daya terukurnya yaitu 0,300 watt. Yang kedua, beban dua lampu. Daya terhitung sama dengan 0,0167 watt, sedangkan daya terukurnya sama dengan 0,8807 watt. Sedangkan beban tiga lampu, daya terhitungnya yaitu 0,0111 watt, sedangkan daya terukurnya sama dengan 1,3288 watt. Maka persen errornya dapat kita lihat menggunakan rumus yang ini. Dapat kita lihat persen errornya sangat tinggi. Persen error yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya perbedaan besar antara daya terukur dan daya terhitung. Kemungkinannya berasal dari faktor non-ideal pada lampu atau ketidaktepatan dalam perhitungan. Selain itu, ketidaktelitian perhatikan dalam membaca dan mencatat nilai tegangan serta arus juga bisa berkontribusi terhadap besarnya error. Pengecekan ulang metode pengukuran dan validasi data diperlukan untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya kita lanjut ke yang kelima, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Kita tetap menggunakan rumus, yaitu persen error sama dengan nilai mutlak dari P teori dikurang P ukur per P teori dikali 100%. Dapat kita lihat beban satu lampu terhitung yaitu 0,0528 watt, sedangkan daya terukurnya yaitu 0,5629 watt. Selanjutnya beban dua lampu dapat kita lihat daya terhitungnya sama dengan 0,0920 watt, sedangkan daya terukurnya sama dengan 1,0780 watt. Sedangkan beban tiga lampu daya terhitung sama dengan 0,0528 watt, sedangkan daya terukur sama dengan 1,5579 watt. Persen error yang dapat kita lihat yaitu sangat tinggi, menunjukkan adanya perbedaan besar antara daya terukur dan daya terhitung. Kemungkinan penyebabnya bisa berasal dari faktor non-ideal pada lampu dan ketidaktepatan dalam perhitungan. Dan juga bisa disebabkan karena ketidaktelitian oleh perhatikan yang dalam membaca nilai tegangan serta arus yang bisa berkontribusi terhadap besarnya error. Solusinya, pengecekan ulang metode pengukuran dan validasi data diperlukan untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.